Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Apriliani dari kelas 1M. Saya akan membawakan presentasi dengan tema materi sebagai faktor pendidikan. Oke, ada 3 subbab yang akan saya bahas. Adapun subbab pertama yaitu pengertian materi pendidikan. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator. Ada beberapa jenis materi pendidikan. Yang pertama, fakta. Yang kedua, konsep. Yang ketiga, prinsip. Yang keempat, prosedur. Dan yang kelima, sikap atau nilai. Subbab kedua yaitu cakupan materi pendidikan. Berdasarkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, ditetapkan isi atau materi pendidikan relevan. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Dalam menetapkan bahan atau materi tersebut, karakteristik subjek didik pada fase perkembangan tertentu harus pula menjadi pertimbangan. Pemilihan bahan atau materi di samping harus sesuai dengan tujuan. Dituntut pula agar sesuai dengan subjek didik yang dipelajarinya. Bahan atau materi yang akan diberikan harus dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, menarik perhatian, minat, umur, bakat, jenis kelamin, latar belakang, dan pengalaman. Untuk itu pula, guru harus mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain, yang pertama, bahan atau materi harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan. Hanya bahan atau materi yang sesuai dan menunjang tujuan yang perlu diberikan. Yang kedua, urgensi bahan, yaitu bahan atau materi itu penting untuk diketahui oleh peserta didik. Yang ketiga, nilai praktis atau kegunaannya, diartikan sebagai makna bahan itu bagi kehidupannya sehari-hari. Yang keempat, bahan tersebut merupakan bahan wajib sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dan yang terakhir, bahan yang susah diperoleh sumbernya perlu diupayakan untuk diberikan oleh guru. Untuk bahan yang mudah diperoleh, sebaiknya ditugaskan untuk dipelajari, sedangkan guru hanya berbicara pokok-pokoknya saja. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang akan diajarkan terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga terjadi kesesuaian dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Subbab terakhir yaitu pembidangan pendidikan berdasarkan materi pendidikan. Pendidikan biasanya berawal pada saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir, seperti yang dilakukan oleh banyak orang, dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia akan bisa mengajari bayi mereka sebelum kelahiran. Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal. Seperti kata Mark Twain, "Saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya." Anggota keluarga merupakan peran pengajaran yang amat mendalam, seringkali lebih mendalam dari yang disadari mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi. Baiklah, itu saja presentasi yang bisa saya bawakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.